Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua ya? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya, agar kegiatan kita berjalan sesuai apa yang diinginkan. Oke? Mana kata kelas? Oke, tolong disiapkan untuk berdoa. Seluruhnya bersiap, gerak. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu absen dulu ya. Dengar namanya Ahmad Abiu, Hadir Bu. Erikson, Hadir, Bu. Jihan, Hadir, Bu. Jingga, Hadir, Bu. Khalifah, Hadir, Bu. Marisca, Hadir, Bu. Mesya, Hadir, Bu. Aziza Ilmi, Hadir, Bu. Rizky Alfiania, Hadir, Bu. Reski Hidayanti, Hadir, Bu. Rizka Alfinia, Hadir, Bu. Simpuan. Hadir, Bu. Ya, kita doakan semoga Simpuan cepat sehat agar bisa mengikuti proses pembelajaran di hari berikutnya. Oke, sebelum pembelajaran kita ice breaking dulu ya. Ice breaking supaya kita lebih bisa fokus untuk menerima pelajaran. Oke, coba berdiri semua. Coba, clue-nya adalah pegang yang ibu sebut. Clue-nya pegang yang ibu sebut, ya? Bisa? Oke, kita mulai dulu. Mata, hidung, mulut, pipi. Oh iya, oke, tepuk tangan dulu untuk kita sama. Gimana? Silakan duduk. Oke. Siapa yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Belajar apa nak? Ya. Ya, bilangan bulat. Bilangan bulat kan terdiri dari positif dan negatif. Oke, sahabat, coba ibu mau tes dulu sebentar supaya biar diingat-ingat kembali. Kalau misal ibu bilang 2 ditambah 6 berapa? 8. Kalau ibu bilang negatif 4 ditambah negatif 3 berapa? Negatif 7. Oke. Jadi ini materi tentang bilangan ini sama nanti dengan materi yang akan kita pelajari. Yang berbeda hanya ada variabelnya. Sekarang ibu akan kasih jadi tujuan pembelajaran kita hari ini melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menyatakan kuantitas yang berubah-ubah dan kuantitas yang tidak diketahui dengan variabel. Jadi ini nanti yang mau kita diskusikan sama teman kelompok tak ya. Bagaimana nanti itu menentukan variabel. Kemudian yang kedua, tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi apa itu konstanta, koefisien, variabel, suku pada bentuk aljabar dan mengaitkan masing-masing dengan konteksnya. Ya, jadi ini ada 2 tujuan pembelajaran kita hari ini yang akan kita capai melalui
kelompok. Bisa dipaham? Bisa. Oke. Nah, sebelum kita saksikan video, Ibu tegaskan sekali lagi ya, untuk pembelajaran kelompok ya. Nanti Ibu akan kasih 3 penilaian. Yang pertama untuk sikapnya, yang kedua kerjasamanya, yang ketiga pengetahuan individunya ya. Jadi kalau kita kerja kelompok, jadi kita harus bekerja sama ya. Kalau ada teman tidak mengerti, tolong dijelaskan ya, bisa dibimbing temannya. Kemudian kalau nanti ada yang tidak dipaham, bertanya sama guru ya, sama ibu guru ya. Bisa nak? Bisa. Kita saksikan video ya. Jadi kalian amati videonya. Setelah itu nanti ibu kasih LKPD yang harus dikerjakan per kelompok. Bisa? Bisa. Kemudian setelah kerja kelompok kita akan mempresentasikan hasil belajarnya ya. Hasil diskusi kelompoknya nanti dipresentasikan. Oke? Silakan saksikan video pembelajarannya, amati dengan seksama, kemudian diskusikan nanti sama teman kelompoknya. Suatu hari, Devi dan Musafir bertemu rumah yang berada di dekat komplek tempat tinggal mereka. Devi membeli buah pisang dan buah stroberi masing-masing sebanyak 2 buah. Sedangkan Bu Selvi membeli 1 buah pisang dan 3 buah stroberi. Bagaimana sih cara mengungkapkan buah yang dibeli oleh Bu Leni dan Bu Selvi jika menggunakan konsep aljabar ya? Tahukah kamu bahwa konsep aljabar pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Muslim Al-Khwarizmi yang hidup pada rentang tahun 780 sampai 850 Masehi. Beliau dikenal sebagai bahwa hari ini pengetahuanmu bertambah 1. Oke, bagaimana setelah melihat video tadi, video pembelajarannya? Bisa dipaham? Bisa. Ibu tekankan sekali lagi ya. Jadi kita akan belajar tentang bentuk aljabar. Aljabar ini akan kita gunakan, bisa mengaitkan konsep aljabar ini dalam kehidupan sehari-hari ya. Yang tadi, contoh yang tadi Bu Serli dengan Bu siapa? Ya, Bu Leni. Jadi misalkan itu pisang dengan stroberi. Jadi dia pakai variabel ya. Di mana unsur-unsur aljabar tadi ada berapa? 4. Ada namanya variabel, konstanta, koefisien, suku. Nah, suku juga suku ini ada dua jenis ya. Ada namanya suku sejenis. Ada juga namanya suku tidak sejenis. Kalau suku sejenis ini berarti variabel dan pangkatnya sama. Jadi kalau suku sejenis itu variabel dan pangkatnya harus sama. Kemudian kalau suku tidak sejenis berarti variabel dan pangkatnya berbeda. Ya, bisa dimengerti ini antara suku sejenis dan suku tidak sejenis? Nah, kemudian Ibu mau tanya dulu sebelum Ibu bagi LKPD. Apakah konsep aljabar ini bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Nah, yang tadi ya. Kemudian mungkinkah dalam bentuk aljabar ini ada yang tidak memiliki variabel? Ada. Yang mana itu? Konstanta.
kemudian dipresentasikan. Bisa dipaham, Nak? Bisa. Tulis ke jawabannya di belakang saja. Ya, tulis nama kelompoknya. Tulis ke nama kelompok tadi itu. Kan sudah apa namanya? Sudah dulu selesai kelompoknya kan? Ya. Ini kita isi di sini langsung. Ya, langsung isi di sini. Tidak ada masalah. Yang mana? Yang ini beda ya. Yang ini berapa di sini? Kita tulis juga di sini. Nah, ini kan tadi misalkan kalau keranjang kan misalkan apa? Keranjang jeruk. Ini kita isi, kemudian dia anunya apa? Isi ke berapa jumlahnya sukunya? Ini berapa? Nah, oke. Ya, oke. Sekarang ya. Tentukan suku sejenisnya, yang mana yang sejenis. Nah, yang tadi kan kalau apa tadi kalau yang suku sejenis, berarti sama variabel sama pangkatnya ya. Oke. Sini ada yang kurang jelas. Tulis di persamaannya. misalkan X menyatakan pesan kalori 1 buah apel, kalau buah pisang
satuan kalori, dan Y menyatakan besar kalori buah stroberi. Jadi kita isi yang di sini lengkap ya. Nah, jadi kalau keterangannya di sini diisi apa? Kemudian besar kalorinya diisi bagaimana nih persamaannya? Dua apa? Tulis mikiannya. Tulis mikiannya. Nah, ini berapa nih? Oke, sudah semua? Sudah. Siapa yang kelompok mana yang mau maju presentasi duluan? Oh ya, silakan. Oke, kelompok 2. Ya, presentasikan. Jadi kelompok lain, silakan disimak ya penjelasan berbagai. Oh iya. Ada. Oke, iya. Oke, bagaimana kelompok lain? Ada yang mau ditanggapi? Atau ada yang berbeda jawabannya? Atau ada yang mau bertanya? Oh iya, silakan lagi apa menanyakan? Oh iya, katanya kenapa itu di persamaannya 3x tambah 2y ditambah 1. Oh iya, bagaimana? Lagi. Dan kelompok yang lain. Jadi katanya 3x ditambah, kenapa 3x tambah 2y tambah 1? Karena kan tadi x, apa x? Menyatakan besar kalori 1 buah apel. Karena 3 buah apel berarti dia menjadi 3x. Kemudian 2y. Kenapa 2y? Karena stroberinya ada 2. Stroberi itu besar kalorinya dinyatakan dengan y. Nah, makanya 2y. Kemudian pisang, bentuk besar kalorinya menyatakan angka 1. Karena 1 di pisangnya berarti cuma 1. Bisa dipahami, anak? Bisa. Kita beri upload dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya untuk soal nomor 2, kelompok mana yang ingin mempresentasikan? Ya, kelompok 2, soal nomor 2. Ya, kelompok 3 ya. Oke, kelompok 3 yang mau maju. Koefisien x-nya variabel. Selanjutnya 2x tambah 4. 2-nya itu apa? Koefisien x-nya variabel. Konstantanya ada 4. Bisa dipahami, Nina? Bisa. Ada yang berbeda jawabannya? Sama semua? Sama. Dipaham ya yang mana variabel, koefisien, konstanta. Oke, tepuk tangan untuk
Untuk soal nomor 3, kelompok mana yang mau maju? Oh ya, silakan nak. Silakan dijelaskan bagaimana dari mana dapat kedua. Ada yang mau bertanya atau ada yang berbeda jawabannya? Sama? Sama. Dari mana dapat itu? Di kedua. 2x disangka pada tanda bulat. Ya. Oke. Jadi berapa susunya? 2. Oke. Selanjutnya. Ini juga 3x disangka pada tanda bulat. Kemudian 2x disangka pada tanda bulat. Ya. Berarti berapa susunya? 3. Oke. Ya, 4. Sama semua jawabannya? Sama. Oke. Terima kasih untuk kelompok 4. Tepuk tangan dulu. Masih semangat tidak? Untuk supaya kita lebih semangat, bagaimana kalau kita exercising dulu? Ya, oke. Silakan berdiri semua. Oke. Masih baca exercising kita ya. Masih ingat exercisingnya matematika gak sih? Oke, kita coba dulu supaya lebih semangat dalam belajar. Oke, matematika gak sih? Gak sih? Oke, tepuk tangan. Seperti tadi janjinya kan, tadi penilaian dan tiga kan, kekompakannya, bagaimana sikapnya dalam kelompok, terakhir pengetahuan. Tadi tak? Nah, jadi ibu akan bagikan lembar kerja untuk kalian ya. Jadi ini untuk penilaian individu ya, bukan lagi kelompok. Jadi untuk mengetahui seberapa paham kalian tentang materi aljabar tadi ya. Di sana? Ya. Tulis nama. Tulis namanya ya. Jangan lupa tulis nama. Oke, sudah selesai nak? Satu orang maju untuk anak ke Al-Afif. Ya, Al-Afif. Sebelum ibu tutup pembelajarannya, jadi ada tidak yang mau memberikan kesimpulan tentang materi kita hari ini? Ada yang mau? Silakan Wakif. Kesimpulannya adalah aljabar merupakan metode atau variabel untuk mewakili bilangan yang menunjukkan. Katanya apa tadi? Variabel mewakili huruf yang belum diketahui, nilai yang belum diketahui. Ada lagi nak? Siapa lagi yang mau tambahkan? Siapa? Tidak ada? Sudah tidak ada? Sama semua? Oke. Ibu kasih kesimpulan ya. Itu tadi kesimpulan dari temannya. Katanya variabel itu huruf-huruf ya tadi. Jadi bentuk aljabar ini merupakan cabang ilmu matematika ya. Kita bisa gunakan untuk
pembelajaran kita hari ini. Ya? Nah, oke, sudah nak? Sudah? Sudah. Oke, bukan aku ya. Oke, Ibu periksa dulu bagaimana refleksinya. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti proses pembelajaran ini? Katanya emojinya emoji senang ya. Rata-rata di sini senang. Alhamdulillah ya kalau senang semua mengikuti pembelajaran hari ini. Kemudian alasannya, alasan emojinya kasih senang. Pembelajarannya sangat mudah dan gampang dipahami. Masya Allah ya. Kemudian bagian mana yang menurutmu paling sulit dari pembelajaran ini? Kesulitannya memodelkan matematika dalam bentuk aljabar. Ya nak, ini salah satu juga ya kalau mungkin kalian belum terlalu paham bagaimana memodelkan matematika ya. Ya karena masih ada yang namanya kita harus mengamati yang mana itu variabel, yang mana harus dijadikan koefisien, yang mana harus dijadikan konstanta. Tadi kan ada kesulitannya ya memodelkan ya. Jadi ibu akan berusaha untuk mencari referensi lagi untuk bagaimana menyajikan materi agar kalian mudah memahaminya ya. Oke, hari ini kan kita belajar tentang bentuk aljabar dan unsur-unsurnya. Jadi minggu depan kalian bisa mencari di internet atau buku-buku lain, referensi lainnya tentang materinya itu tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Oke, mungkin itu saja materi hari ini. Sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Bersiap, gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, marilah kita berdoa memulai. Doa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam.